Tujuan utama pembuatan ekoenzim ini yang penting ya Bapak Ibu adalah untuk menyelamatkan bumi. Beribu manfaat dari ekoenzim hanyalah bonus. Manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Selamat mencoba. Baiklah, waktu dan tempat yang sudah selesai saya kembalikan kepada host kita yang mungkin masih akan melakukan demo pembuatan ekoenzim pada hari ini. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana? Apakah sudah jelas dengan penjelasan dari Pak Li? Ya, saya harap sudah cukup jelas ya. Nah, dengan percobaan kita membuat hari ini, maaf mungkin kurang jelas, tapi yang penting bisa melihat dari pembuatan ya, cara pembuatan. Kembali lagi bahwa proses untuk membuat ya, proses untuk mulai ekoenzim adalah niat baik untuk kita mengumpulkan sampah dapur yang ada di rumah dan kita mempergunakan sebaik-baiknya, kita mengurangi sampah dapur yang ada di rumah. Jadi tujuan kita yang pertama itu dulu Bapak dan Ibu-ibu ya, terutama untuk ibu-ibu di rumah ya, bagaimana kita mengolah limbah dapur kita, terutama ya yang sudah disiapkan di sini yang sering dimakan ya, seperti sayuran, buah-buahan, itu sayang sekali ternyata kulitnya itu ternyata bisa bermanfaat ya, dan manfaatnya itu luar biasa, jutaan manfaat Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang kita pergunakanlah sebaik-baiknya sisa sampah dapur kita. Perhatikan di sini, saya hari ini menggunakan 5 macam sisa sampah dapur saya ya, yang akan dijadikan menjadi larutan ekoenzim multiguna. Dan minimal 5 buah, kenapa? Karena memang untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih sempurna dan lebih wangi juga, kita tambahkan buah-buahan di sini. Saya menggunakan jeruk, kulit semangka, lalu wortel, buncis, dan juga pisang. Ya. Oke, kita mulai pembuatannya. Di sini ada banyak sekali toples yang saya perlihatkan supaya siapa saja bisa memulai dari hal yang wadah pun yang mau yang besar mau yang kecil kita bisa mulai. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat apa saja. Tapi memang tadi tidak dianjurkan menggunakan botol air mineral karena memang mulutnya yang kecil dan juga saat diperlukan untuk membuang gas, memang diperlukan perhatian khusus ya Bapak Ibu. Sehingga hari ini kita mendemokan dengan contoh ya, toples yang paling kecil yang saya punya. Biasanya lihat di sini ada bermacam jerigen bahkan ember, kalian bisa gunakan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah toples ini harus diisi dengan air, gula, dan sisa sampah dapur kita. Ya, lalu kandungannya tadi bagaimana untuk komposisinya? Masih ingat 1, 3, 10 ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sehingga 1 bagian dari molase atau gula, 3 bagian dari sayur dan buahnya, 70% baiknya kandungannya buah ya supaya lebih wangi. Dan kemudian airnya adalah 10 bagian. Oke. Nah, kalau kita mulai dari 1, 3, 10, maka kita harus perhatikan dulu wadahnya. Lihat di sini Bapak Ibu, airnya saya tidak berikan full. Karena memang kita perlu memberikan space, ruang kosong untuk dia berfermentasi, untuk buang gas. Ya, sehingga biasanya yang dipakai adalah 60% dari wadah yang tersedia. Ya, saya memakai 800 ml air. Ya, saya punya takarannya 800 ml air yang mana sudah saya tempatkan di sini. Kemudian kalau airnya 800 ml sebagai 10 bagian, maka gula molasenya adalah 1 bagian yaitu 80 gram atau 80 ml. Dicampur terlebih dahulu Bapak-bapak Ibu-ibu. Saya memakai molase cair sehingga lebih gampang dan larut dengan air dengan mudah. Dengan cepat.
Pembuatannya juga sangat mudah dan nyaman, tidak memakan waktu banyak jika kalian memakai wadah yang terbuka lebar. Karena kalau botol dia akan lebih sulit. Dan sampahnya pun kita tidak perlu sampai memotong-motong lebih kecil karena wadahnya lebar. Tapi jika Bapak Ibu ingin mencacah lebih kecil akan lebih bagus sekali karena ampasnya nanti akan kita pakai dengan fungsi yang bermacam-macam. Bisa untuk pupuk tanaman, bisa juga untuk membersihkan toilet yang mampet, dan terakhir untuk pengobatan, barangkali lututnya ada yang sakit, bisa dengan ampas yang sudah lebih di blender ya. Nah, oke. Air dan gula sudah tercampur, maka kita tinggal masukkan saja sampah dapur kita ke dalamnya, ya, sudah dipotong kecil-kecil, ya, dan kita aduk rata. Pastikan dia sudah kurang lebih tenggelam, ya. Tergantung wadah yang Bapak Ibu pakai. Jika jirigen, kadang-kadang dia ada yang keluar atau yang botol ember lebih besar, dia mungkin masih ada yang mengambang, tidak masalah karena akan ada proses hari ke-7 dan hari ke-30 untuk Bapak Ibu mengaduk. Proses mengaduk ini yang paling seru karena kita bisa berinteraksi langsung dengan fermentasi ini, dengan ekoenzim yang sudah kita bina. Ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita punya niat yang baik untuk mengolah sampah. Kita juga punya niat baik untuk memastikan sampah kita ini adalah menjadi berkah untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk di rumah kita, terutama untuk lingkungan kita. Sehingga sudah saatnya kita membalas kebaikan dari alam ini. Karena apa? Lihat, sampah yang begini kita bisa jadikan sesuatu yang berguna. Ya, ternyata luar biasa kan tadi manfaatnya dilihat dari modul, dilihat dari narasumber yang sudah menceritakan. Begitu banyak sekali manfaat untuk kita. Sehingga minimal untuk bapak-bapak dan ibu-ibu terutama di rumah, ya, minimal semua hasil sampah ini akan menjadi larutan yang luar biasa multiguna dan untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari mengepel saja, tidak usah yang jauh-jauh, ya, mulai dari untuk cairan ngepel yang mana jika setelah 3 bulan dia akan menjadi, setelah dipanen, disaring, dia akan menjadi larutan yang seperti ini, ya. Dan yang kedua adalah untuk dicampurkan menjadi disinfektan untuk seluruh ruangan di rumah kita minimal, ya, dan itu luar biasa sekali, ya. Dan untuk ibu-ibu yang ingin selalu tampil fresh, ya, kan kalau di luar banyak sekali menjual face mist, ini bisa dipakai untuk kita ingin menyegarkan, selain menyegarkan ruangan, untuk menyegarkan muka, itu enak sekali, ya. Dan kandungannya tetap setelah panen adalah 1:1000. Bisa gunakan apa saja untuk memastikan 1 mili dari cairan yang sudah panen menjadi larutan multiguna adalah 1:1000. 1:1000 itu berarti 1 liter air dengan 1 mili saja dari ekoenzim yang sudah dipanen. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, segera manfaatkan sampah di rumah kalian menjadi larutan yang multiguna, ya. Kembali nanti ke modul akan dijelaskan jauh lebih dalam lagi, ya, mengenai buka tutupnya, itu yang paling penting, ya, dan ditaruhnya di mana, ya, yang pasti tidak kena matahari, dan juga pastikan dia untuk membuka, ya, sedikit untuk buang gasnya. Ibu bapak bisa bayangkan seperti minuman yang seperti Coca-Cola itu kan dia akan ada gasnya. Nah, jadi kita buka sedikit, kita mampirlah untuk menyapa ekoenzim kita setiap pagi, ya. Kemudian kita juga membuka tutupnya selama 7 hari setiap hari untuk membuang gasnya. Lalu hari ke-7 dan 30 kita mengaduknya untuk memastikan dia rapat dan juga memastikan dia masuk tenggelam ke dalam semua larutan. Oke. Setelah itu baru tanggal yang ke-90 kita akan panen. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa menuliskan apa isi kandungannya sehingga kita bisa ingat, oh, yang kali ini saya menggunakan wadah yang ukuran berapa dengan kandungan isinya apa saja, lalu wanginya seperti apa. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa buka setiap hari dan bandingkan wanginya seperti apa, ya.
tempelkan, ya. Lalu di sini, dan jangan lupa diberikan kalimat-kalimat positif yang menggugah ataupun kita rasa ingin sekali berterima kasih kepada Tuhan dan alam, ya, yang mana bumi begitu mencintai kita, ternyata mengembalikan ya kepada kita. Kita sudah buang sampah ini, ternyata memberikan manfaat yang luar biasa. Lalu kita ambil kembali, kita jadikan ekoenzim yang berguna untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya untuk live demo kali ini. Waktu dan tempat saya akan kembalikan kepada MC, Ibu Monica atau Ibu Odi, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas demonya Bu Juliana dan juga atas presentasinya Pak Li. Jelas sekali dari presentasi Pak Li dan dari demo dari Bu Juli, tapi masih banyak pertanyaan yang masuk nih.